Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilaful laili wan nahar la ayatin li ulil albab Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidul anbiya'i wal mursalin imamul muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini di awal pekan pertama tahun 2023 kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam yang tentunya merupakan nikmat terbesar dalam hidup kita karena dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam akan mengantarkan kita menjadi manusia yang selamat, manusia yang menempuh keselamatan di kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hadirin berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin menyampaikan tema menajamkan pribadi muslim melalui mengambil ibrah atau pelajaran dari pergantian waktu dalam kehidupan kaum muslimin. Hadirin berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan kesempatan, memberikan waktu hidup bagi kita. Dengan pergantian waktu tentu bertambah umur kita. Hidup di dunia ini juga bertambahnya umur bumi ini. Tapi sekaligus dia mengurangi jatah kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu hadirin berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama besar Imam Hasan Al-Bisri berkata, wahai manusia, engkau hanyalah hitungan hari atau kumpulan-kumpulan hari. Ketika harimu berlalu, berlalu pula lah sebagian darimu. Bergantinya waktu, maka hilanglah sebagian kehidupan kita. Itulah kenapa hadirin berbahagia, dalam sebuah hadis yang lain yang terjemahannya, ketika matahari terbit, ketika fajar datang, maka fajar berkata kepada manusia, ya ibnu Adam, wahai bani Adam, wahai manusia, wahai keturunan Nabi Adam alaihissalam, Ana khalqun jadid. Fajar yang datang itu adalah makhluk baru. Ana khalqun jadid. Pergantian waktu adalah pergantian masa, pergantian kesempatan hidup. Ana khalqun jadid. Aku adalah makhluk baru. Dan aku tidak akan kembali lagi. Hari berganti tidak akan kembali lagi. Maka ambillah dariku bekal. Ambillah hari ini menjadi bekal kehidupan kita, agar kemudian kelak kita termasuk orang-orang yang beruntung karena menjadikan pergantian waktu untuk beramal kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa dalam konteks memahami perjalanan waktu Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Hasyr ayat 18.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk esok. Ligodin, untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Allah sekali lagi mengingatkan kepada kita, wattaqullah. Takwalah kamu kepada Allah. Hadirin yang berbahagia dan rahmati Allah semua. Ayat ini, perjalanan waktu ini diapit dengan dua kata takwa. Ini menunjukkan betapa pentingnya persoalan waktu, perjalanan hidup kita. Diapit dengan kalimat at-taqwa di pertama dan ditutup dengan wattaqullah. Artinya hadirin yang berbahagia, seseorang dikatakan berhasil, dikatakan selamat dalam perjalanannya ketika kehidupannya didasari, dilandasi dengan bekal yang namanya takwa. Takwa adalah bekal hidup, sekaligus dia menjadi jalan kehidupan kita. Itulah kenapa hadirin berbahagia, dalam Al-Quran Allah mengatakan fatajawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentu yang menarik bagi kita adalah bahwa Allah mengingatkan kepada kita bahwa hendaknya setiap diri kita memperhatikan apa yang telah kita lakukan untuk hari esok. Hari esok itu menggambarkan dekat, jamaah sekalian berbahagia. Esok, para ulama menjelaskan makna ligodin ini dengan makna kehidupan akhirat. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk menghadapi kehidupan akhirat kelak. Dan akhirat itu dekat, jamaah yang berbahagia. Dengan kalimat besok, perhatikan amalmu untuk menghadapi hari esok. Karena setiap kita hadirin berbahagia, cepat atau lambat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadham pamulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah berbuat di dunia ini, bekerja, berjuang, beramal dan sebagainya. Sesungguhnya kalian akan kembali kepada Tuhan kalian. Setiap kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin berbahagia, kalaulah untuk urusan dunia ini manusia melakukan, merencanakan untuk kehidupan dunia yang tidak pasti, yang belum tentu kepastiannya, manusia melakukan berbagai persiapan dan rencana untuk mencapai kehidupan dunianya, untuk menggapai hal-hal yang dia dapatkan dunia ini. Dia menentukan strategi, dia menentukan rencana, dia menentukan planning dan sebagainya. Apatah lagi persoalan yang sangat penting dalam hidup kita adalah menghadapi kehidupan akhirat kelak. Nah, itulah kenapa hadirin berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita mengisi waktu-waktu kehidupan kita dengan amal-amal kebaikan kita. Janganlah menganggap sebuah amalan itu remeh, walaupun mungkin kecil, tetapi itu adalah kebaikan. Maka orang mukmin, dia adalah orang yang senantiasa selalu mengisi kehidupannya dengan amal-amal soleh. Hadirin yang berbahagia, dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang pintar itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Setiap kita akan mati, maka setiap orang perlu memperhatikan apa yang akan dia bawa setelah kehidupan akhiratnya, kehidupan kematiannya. Wal ajiz, tetapi orang yang celaka, kata Rasulullah, adalah orang yang manittaban nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah, yaitu orang-orang yang tunduk
mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi hadirin berbahagia, dalam waktu yang singkat ini, dalam kehidupan yang sangat singkat ini, dalam kehidupan dunia yang singkat ini, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita tentang betapa pentingnya kita selalu berupaya terus-menerus dengan amal-amal soleh kita. Karena ketika sudah datang ajalnya, sudah datang kematian, maka semua aksesoris, semua atribut dunia yang ada pada diri kita akan kita tinggalkan. Harta kita tinggalkan, jabatan kita tinggalkan, status sosial kita tinggalkan, semua ditinggalkan kecuali adalah amal-amal soleh kita. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, man aradallah khairan, barang siapa yang Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba, man aradallah khairan di abdihi isti'malahu, maka dia selalu disibukkan dengan beramal soleh. Allah mempekerjakannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, kaifa yastamalu ya Rasul? Kaifa yastamaluhu? Bagaimana ya Rasulullah Allah mempekerjakan hamba itu? Maka Rasul mengatakan, yufaqihullahu li'ibadihil amali amalin sholih qabla mauti. Yaitu Allah memberikan hidayah, Allah memberikan taufik kepadanya untuk terus-menerus beramal kebaikan dan beramal kebaikan sebelum dia menemukan kematiannya. Sebelum dia menemukan kematiannya, terus dia beramal kebaikan. Yang ada adalah amal-amal soleh kita. Itulah kenapa hadirin berbahagia, pergantian waktu bagi seorang muslim adalah upaya untuk melakukan sebuah evaluasi. Apakah hari ini lebih buruk dari hari kemarin? Apakah hari ini sama dengan hari kemarin? Apakah hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Jika hari ini lebih buruk dari kemarin, jika tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, maka kita menjadi orang yang celaka di dunia ini. Kalau orang kemudian hari ini, tahun ini sama dengan yang kemarin, maka kita menjadi orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini adalah lebih baik daripada kemarin, hari kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, maka disitulah dia menjadi orang yang beruntung. Karena apa? Karena kesempatan yang Allah berikan, modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini digunakan untuk selalu melakukan kebaikan dan kebaikan, amal soleh. Oleh karena itu hadirin berbahagia, beramallah kita dengan apa yang kita miliki. Ada orang beramal dengan hartanya, ada orang beramal soleh dengan ilmunya, ada orang yang beramal soleh dengan tenaganya, dengan pikirannya. Apapun bisa kita sumbangkan untuk melakukan amal soleh dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dengan demikian maka pribadi kita akan tajam, pribadi kita akan meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Karena kehidupan kita selalu dibingkai dengan kebaikan dan amal-amal soleh kita. Oleh karena itu, kun fid dunya gharibun aw abirus sabil. Kata Rasulullah SAW, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang sedang mengembara. Artinya hadirin berbahagia, hidup kita singkat, pendek, dan setiap kita sudah ada ketetapan kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita manfaatkan waktu kehidupan kita untuk selalu beramal kebaikan dan selalu berorientasi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sukses itu kata Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha anin nar
wa udkhilal jannah faqad fazat. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan didekatkan dan dimasukkan ke dalam surga, maka merekalah orang yang beruntung. Mereka orang yang sukses. Orang yang dalam kehidupannya jauh daripada kehidupan neraka dan dekat dengan amalan-amalan surgawi. Maka orang-orang itu, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad faza. Maka itulah orang yang sukses. Maka marilah kita semua menjadi orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia yang singkat ini. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang tertipu dalam kehidupan dunia yang singkat ini. Kita gunakan apa yang kita miliki, yang dikaruniakan kepada kita, harta kita, untuk kebaikan, ilmu kita untuk kebaikan, pengaruh kita, jabatan kita untuk kebaikan. Dengan demikian maka kita akan mempersembahkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk senantiasa terus-menerus melakukan amalan soleh dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzil karim wa azim sultanik. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhati wan nar. Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itaa'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.